Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah al-aziz jabar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru MTS Al-Manan, yang saya banggakan dan cintai semua santriwati kelas MTS ya, semua MTS Al-Manan. Singkatnya, kepada semua kita insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa hadir dalam rangka pembukaan kelas meeting untuk tingkat MTS Al-Manan. Selawat dan salam terlupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini pertama yang disampaikan, alhamdulillah, alhamdulillah kegiatan semester sudah selesai kita laksanakan. Jadi untuk menunggu ya pembagian rapot dan insyaallah nanti menyenangkan beritanya libur ya. Libur pasti senang ya, pasti gembira. Liburnya datang tanggung setahun ya. Nah 2026 masuknya nanti 2025 masuknya 2027 kan setahun itu ya. Nah, 26 27 ya. Nanti gembirakan. Jadi untuk menunggu itu, yang kedua MTS Al-Manan mengadakan kegiatan kelas meeting. Ya, kelas meeting ini tentunya tujuannya pertama adalah di samping untuk menunggu mungkin ada informasi nanti dari Bapak Ibu guru, mungkin ada nilai-nilai yang akan diberikan, sekaligus ada keterampilan yang akan kalian tampilkan berupa perlombaan maupun pertandingan yang akan dilaksanakan pemilih setelah semester sampai nanti pembagian rapot. Insyaallah nanti disiapkan oleh Ibu Hajah dan Ibu Zuk. Hadiahnya menarik ya, menarik hadiahnya insyaallah ya, akan menarik. Jadi tentunya nanti di akhir hari kegiatan itu akan ada akan disiapkan oleh Pak Ibu Dewan Guru ya. Selanjutnya harapannya semoga semuanya mengikuti ya dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan juga nanti akan termotivasi yang SMP maupun yang MA. Kita terus mencoba untuk hal-hal yang kurang terus kita adakan, termasuk kelas meeting. Mungkin yang pertama ya, kelas meeting tahun ini kita mulai kelas meetingnya, dan juga kemarin juga di kegiatan upacara juga ada perubahan-perubahan. Insyaallah karena mutu kita menjadi lebih baik, tentunya kita akan melengkapi hal-hal yang kurang. Insyaallah kedepannya terus kita persiapkan kelas meeting ini. Nah, jadi harapannya kepada semua tetap masuk setiap hari untuk mengikuti kegiatan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut itu kan, nanti bisa pilih kegiatannya, kegiatan apa saja yang sesuai dengan minatnya, untuk bisa mengasah kemampuan dari semua santriwati. Saya kira itu yang bisa disampaikan ya kepada semua santriwati. Mudah-mudahan kegiatan itu nanti apa hal-hal yang kita laksanakan hari ini mungkin kedepannya kita angkat terus evaluasi sebagai perbaikan, tapi kita mulai dulu ya. Kita mulai tahun ini kelas meeting yang kita laksanakan khusus untuk pendidikan MTS Al-Manan. Harapan sekali lagi semuanya bisa mengikuti hal-hal apa saja nanti yang menjadi kegiatan yang akan dilombakan maupun yang akan dipertandingkan. Ya, jadi ini yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Anita dan Bapak Ibu Dewan Guru yang siap untuk kegiatan ini. Baik, sebagai akhir karena ini pembukaan, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab, semoga kegiatan ini akan memberikan dorongan dan motivasi, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat kepada semua santriwati. Demikian yang bisa disampaikan. Mari kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih hadanallahu wa iyyakum ila sabil manan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati pula Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat dan semangat. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat yang berjudul Belajar untuk Masa Depan. Teman-teman, kita semua pasti punya cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, tentara, bahkan astronot. Tapi semua itu tidak bisa kita raih tanpa usaha, tanpa belajar, dan tanpa semangat pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal kita di masa depan. Maka dari itu, jangan pernah malas belajar. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk membaca, mendengarkan guru, dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa juga untuk berdoa, karena ilmu akan lebih bermanfaat. Dan jika kita punya hati yang baik dan akhlak yang mulia, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas ilmu dan kesabaran yang selalu diberikan kepada kami. Semoga kita menjadi anak-anak yang membanggakan Bapak dan Ibu Guru. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khairul makhluqati wal bariyah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama hormat, yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Madrasah Sanawiyah, yakni Bu Ijaziah SPD. Yang sama-sama saya hormati Ibu Guru yang saya tidak sebutkan, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, serta siswi MTS Amanan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan haram Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Ketiga kalinya, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan,
Dalam hadis tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi pada para penuntut ilmu. Beliau tidak mengatakan beliau juga tidak mengatakan yang wajib menuntut ilmu adalah orang tua, anak-anak, orang-orang dewasa. Tidak, tapi Nabi mengatakan ala muslimin wal muslimat. Semua laki-laki maupun perempuan, entah dia tua, anak-anak, orang-orang dewasa. Berarti kita semua yang ada di sini sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ibu bapak kita, orang tua kita menyerahkan kita di pondok pesantren agar kita bisa dapat menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu duniawi, tapi juga ukhrawi. Dan banyak sekali hamilah-hamilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penuntut ilmu. Di antaranya Quran surah Al-Mujaddas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Sekian, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi syafi'atul aitam al-mannan. Birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mannan Badinyaka, Mami Ida, Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Mannan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minas zulumati ilan nur. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini yang akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya ilmu pengetahuan. Islam memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu, kita dapat mendudukkan seluruh makhluk Allah yang berada di buka bumi. Dengan ilmu pula, kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah. Kita akan menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah. Namun, jika tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini. Pada akhirnya, kita akan menjadi makhluk yang paling rendah, asfala safilin. Tentu kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita tetap
menuntut ilmu, karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannanul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi syafi'atul aitam al-mannan bi rahmatika ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Mannan Bagi Jaka, beliau Al-Mukarram Muhammad Tuan Guru Haji Zamaril Abdul Mannan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, beliau Ibu Jazia Lutfi SPD. Dan yang sama-sama kita hormati dan cintai para dewan guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan para siswi Al-Mannan Bagi Jaka, yang semoga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan kesempatan. Kedua kalinya selawat dan salam terlupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan ketelayan ad-dinul Islam. Ketiga kalinya berdiri saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Adab Seorang Murid Kepada Gurunya. Menghormati dan memuliakan para guru, lebih utamanya guru yang membimbing murid dan mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Guru adalah pewaris para nabi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka adalah mewariskan ilmu. Maka memuliakan guru sama saja memuliakan nabi, dan memuliakan nabi sama saja memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, merendahkan guru sama saja merendahkan nabi, dan merendahkan nabi sama saja merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para murid diwajibkan untuk menghormati dan memuliakan guru. Penghormatan dan pemuliaan itu seperti halnya menghormati dan memuliakannya. Nabi bersabda, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, maka Allah itu akan menjadi hamba baginya. Di antara cara menghormati dan memuliakan para guru, menurut Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji, tidak jalan di depan gurunya dan tidak duduk di tempat gurunya, dan merendahkan diri dan tidak berbicara kecuali atas izinnya, dan lain-lainnya. Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji bercerita bahwa suatu hari gurunya Syekh Al-Qulwani Syekh Al-Qulwani ketika muridnya menjenguknya, dan kecuali pengarang talim al-muta'alim itu, setelah itu ketika kelak bertemu, gurunya bertanya, kenapa engkau tidak menjengukku? Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji menjawab, engkau dianugerahi panjang usia tetapi tidak dianugerahi manisnya belajar. Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji tinggal di pedesaan yang mempunyai kesulitan belajar, karena kisah ini bahwa mengajarkan kita tidak boleh mendekati guru, karena diajarkan hanya sedikit kemampuan
hanya sedikit kemanfaatan yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh. Maksud saya menyampaikan pidato ini agar kita bisa memperbaiki adab kita kepada guru kita. Sekian, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi syafi'atul aitam al-mannan. Birahmatika ya aziz ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mannan Baganyaka, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamhara Abdul Mannan. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru sekalian, Dewan Juri serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul pada siang insyaallah barakah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada kehadiran junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan berliku-liku menuju jalan yang lurus, dengan kata lain, ihdinas siratal mustaqim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang betul. Agama itu penting bagi manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah sepatutnya kita ingat-ingat bahwa hidup di dunia yang hanyalah sesaat, sementara dan tidak kekal. Dan suatu saat kita akan meninggalkannya. Entah berapa tahun kita beristirahat di dalam kubur guna menunggu hari kiamat tiba. Maka hari inilah saat manusia memperoleh keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama yaitu orang yang berbahagia. Kelompok ini termasuk orang yang menyadari tujuan hidupnya di dunia dan tidak bertindak semaunya, serta tingkah lakunya sesuai dengan aturan-aturan agama. Sedangkan bagian yang kedua yaitu kelompok yang celaka, karena di dunia tidak menuruti aturan agama, selalu menuruti hawa nafsu, serta lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, soal makan, minum, manusia tidak dilarang. Bahkan agama merintahkan agar manusia melakukannya. Tetapi di sini agama membatasi kalau makan dan minum jangan sampai melebihi ukuran, karena hal itu dapat merusak kesehatan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Qul washrab wal tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin, yang artinya makanlah, minumlah, berpakaianlah, serta bersedekahlah, tetapi jangan sampai berlebihan dan berkata sombong. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable judges, respect the audience and everyone here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let's thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so that we can get together in this place. I think one of the good place at Al-Mannan Islamic Boarding School. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
who has guided us from the darkness to the likeness, from the stupid era to the cleverness, namely Islam religion. Ladies and gentlemen, my teacher and my friend, my name is Betty Jannati, and today I will speak with the title about the importance of honesty in Islam. Ladies and gentlemen, my teacher and my friend, so today I would like to remind all of us about the great value of honesty in Islam. Honesty is not just a noble trait, but a command from Allah, and I practice of our truthful. And I, beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah say in the Holy Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. The meaning is, all you who have believed, fear Allah, and I with those who are truthful. I think enough for today. Thank you so much. The last I say, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable judges, respect the audience and everyone here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang Firstly, let's thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so that we can get together in this place. I think one of the good place at Al-Mannan Islamic Boarding School. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has been giving us some mercy, who has been guided us from the darkness to the likeness, from the stupid era to cleverness, namely Islam religion. Ladies and gentlemen, my teacher and my friend here. Good morning, everyone. Today, I am going to talk about the importance of education. Education helps us achieve our dreams and improve our lives. With knowledge, we can solve problems and make a better. It also teaches us Tepuk tangan yang meriah. and terakhir, and Eleanor he said, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. The last I say, sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable judges, respect the audience and everyone here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let's thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so that we can get together in this place. I think one of the good place at Al-Mannan Islamic Boarding School. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the likeness, from the stupid era to the cleverness, namely Islam religion. Ladies and gentlemen, my teacher and my friend, my name is Intan. I will speak with the title about the importance of honesty in Islam.
So today, I would like to remind all of us about the great value of honesty in Islam. Honesty is not just a noble trait, but a command from Allah and a practice our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah say in the Holy Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. The meaning is, all you who have believed fear Allah and be with those who are truthful. The Prophet Muhammad also said, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadiqi yahdi ilal barri wa innal barri yahdi ilal jannati. The meaning is, truthfulness leads to rightness and rightness leads to paradise. Let us strive to be honest in our work, action, and dealings, for it is a path to the pleasure of Allah and success in our both work action. I think enough for today. Thank you so much. The last I say, sekian hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let's thank to our God Allah Subhanahu wa Taala, who has been giving us some mercies and blessings, so that we can get together in this place. I think one of the good place at Al-Manan Islamic Boarding School. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the likeness, from the stupid era to cleverness. As like now, ladies and gentlemen, my teacher and my friends, my name is Yani. So today I will speak with the title about the importance of honesty in Islam. Today I would like to remind all of us about the great value of honesty in Islam. Honesty is not just a noble trait, but a command from Allah and a practice of our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I think enough for today. Thank you so much. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable judges, respect the audience and everyone here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan, asyhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Honorable Al-Izzah wal-Azillah, Al-Fadilatul Syekh Al-Had Tuan Guru Zamharir Abdul Manan, the leader of Al-Manan Islamic Boarding School. Respectable our teacher, my friend, and everyone here today, I hope to you fun like every day. Firstly, let's thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing, so that we can get together in this place. I think one of the good place at Al-Manan Islamic Boarding School. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to likeness, from the stupid era to the cleverness, namely Islam religion. Ladies and gentlemen, my teacher and my friend here, my name is Nisrina, and today I will speak with the title about the importance of honesty in Islam. So today, I would like to remind all of us about the great value of honesty in Islam. Do you know, honesty is not just a noble trait, but a command from Allah and a practice of our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah say in the Holy Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiq. The meaning is, and we have enjoined one man care for his parents,
His mother carried him in weakness upon weakness. The prophet was once asked, "Who is most deserving of my good company?" He replied, "Your mother." He was asked again, and he said, "Your mother." Again he said, "Your mother." And on the fourth time he said, "Your father." Sahih Al-Bukhari and Muslim. Let us not wait until it's too late. Call them, serve them, and make dua for them. This is one of the fastest ways to earn Jannah. Okay, I think enough for today. Thank you so much. Bless I say, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan, asyhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi syafi'atul aitam al-mannan, birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama tepanjatang rasa puja-puji syukur tiba Allah Subhanahu wa taala si yang ita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, kesehatan, kesempatan apa tabau hadir di acara isi insyaallah barakah ini. Alhamdulillah. Kedua kalina salawat beserta salam dek terlupa haturang tiba junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwan jauh ita dengan jalan si cengeng menuju jalan si jenang. Dengan kata lain ihdinas minaz zulumati ilan. Ketelu kalina butang kolekten ingin kenyampiang pidata si berjudul kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah ini salah saya lekan ke beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan. Kenyamanan lingkungan sekolah serta sekitarnya. Setiap sekolah girang yang mengajarkan siswa-siswinya menjaga kebersihan. Jarang terlakukan lomba kebersihan sekolah. Akhirnya menarik siswa-siswinya agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bau terlakuan agak terbau menjaga kebersihan lingkungan. Marak membuang sampah di tempatnya, menghapus papan serta menyapu ruang kelas. Kebersihan lingkungan sekolah hasil dekna bau terpisah lekan kehidupan sekolah serta menjadi faktor si penting demi meraih proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah bau menjadi kebersihan seseorang serta kesehatannya. Karena ini kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus menerus. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Auliaul Karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan, asyhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi syafi'atul aitam al-mannan, birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tak bareng-bareng hormati Bapak Ibu Guru, tak bareng-bareng hormati baturku sekalian. Pertama-tama bareng-bareng tapanjatang rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah siwang membengita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga tamu kumpul di tempat yang mulia ini.
Kedua kalinya salawat bareng salam dek tak lupa le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwahnya dek itu siwah jauh umat na lengan jalan si lenge menuju lengan si bagus. Sebelum kenyampaian pidatongku kunyampaian sebuah pantun. Beli kentang le ampenan, beli jamu le kermun. Selamat datang teman-teman bertemu dengan kalian yang imut. Ketiga kalinya butang kulit tene kunyampaian pidato si berjudul Adab Kanca Ilmu. Hadirin sekalian, arah dua aspek sak penting dalam kehidupan yaitu adab bareng ilmu. Dua hal ini walaupun beda laguna kaitannya sangat erat. Adab atau akhlak ini pondasi dasar bagi setiap insan. Adab mencakup segala aspek penting mulai lekan cara tentang ngerawas bersikap, kanca cara berinteraksi kanca dengan lain. Dengan adab cara berinteraksi kanca dengan lain, si baik bau membangun kehidupan seharmonis kanca bau menciptakan lingkungan si kondusif. Lagu perlu tak ingat bahwa ilmu tanpa adab marah padang si tajam tanpa sarang. Bau yang jauh kebaikan lagu bau yang indah jauh kejahatan. Oleh karena itu harus pastian bahwa ilmu memiliki imbasin kanca Arab si baik. Le dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu? Ayat ini menunjukkan bahwa dengan si berilmu berdua ya kedudukan sak tinggi le sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gak naina mau ku sampeang amunara katangku engkatku si salah mohon dimaklumi. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi safiatul aitam al-mannan bi rahmatika ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahim. Si pertama-tama tapar menjatang rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala siwa memberi kita beribu-ribu macam nikmat. Si pertama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat insyaallah barokah ini. Alhamdulillah. Si kedua kalinya tambah jatah si kedua kalinya bareng-bareng nyampean rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala siwa membimbing kita dengan jalan berliku-liku menuju jalan yang lurus. Dengan kata lain minazulumati ilan nur. Ketelu kalina butang kulit tene penyampaian pidato si berjudul Parsi. Sebelum kelanjutan pidatoku, mungkin ku berketuan sekedik. Tahu pada arti Parsi? Parsi ini anggota badan si suruh aita si Allah jaga ia. Nah, si tugasnya kita jaga ia. Nah, kulanjutan pidato dah. Nah, Parsi ini arak mengenai tuh Parsi ini arak tugasnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tugas jaga Parsi ini yang ku asuru kita jaga Parsi ini
lengan ta becik sampai ta belik, kecuali lek suami ta atau istri ta atau hamba sahayanya. Nah, lek pada gin bau jaga kemaluan pada, gin bau pada jaga parsit pada, kecuali gin pada bau jaga mulut pada dengan kata-kata kotor atau dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Mulut ditugaskan untuk tidak menjaga perut dah surut. Maka kisah ini buku sampean. Maaf misal pada dek senang mek pidato aku. Sekian, hadanallahu wa yakum ila sadiqil mannan. Allahumma fiqina qanitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'atul aitam al-mannan bi rahmatika ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya hormatin pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Manan bagi Nyaka, yakni Imam Hidayatun Guru Haji Zamaril Abdul Manan. Indah saya hormatin guru-guru kanca dewan juri barometer imam kumpul penitana. Pertama-tama kepanjatan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang meminta beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dia pada bau kumpul penlangan yang insyaallah barokahnya. Alhamdulillah. Kedua kalinya ya terlupa orang salawat kanca salam tiba baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwa hati talalang di petang, lekalangan di benar. Merangkat lain minat zulumat ila nur. Katalu kalina betang kulit tanah yang menyampaikan pidato berjudul pentingnya tak bersikap jujur. Sebab jujur merasa sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibagus perlu tertentang marak pondasi iman, kejujuran dan sebagian dari kebaikan. Endah imauhi narang kita lele dengan girang-girang aja para benih kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai dengan beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan endah jadilah dengan girang-girang jujur. Sesungguhnya kejujuran anti kebaikan, endah kebaikan nanti kita tiba surga. Mungkin gak nenek ku sampean. Sekian hadanallahu iyyakum ila sabilil mannan. Wallahumma fiqil komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna muhammadan sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'atul aitam al-mannan bi rahmatika ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Barang-barang mulia Mamida Al-Mukarram Al-Muhtaram Tuan Guru Haji Zamharil Abdul Manan. Beliau selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Manan baginya Kak. Barang-barang terhormatin Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Manan baginya Kak. Beliau Ibu Hijaziah Lutfi SPD. Barang-barang terhormatin, tak sayangi, tak cintain selaku Dewan Guru Yara Pondok Pesantren serta para adik-adik dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iwah memberi kita berbagai macam nikmat, para nikmat iman, Islam, kesehatan, kanca nikmat kesempatan, sehingga bau tak berkumpul pin tempat yang barokah nini.
Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat beriring salam saaturkan oleh nada sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahanti dalam zaman jahiliyah leka zaman Islamiyah dengan kata lain ad-dinul Islam. Tiarana letene gin ku nyampeang pidato berjudul Bahayana insecure kanca pembulian le suatu sekolah. Pembulian banyak terjadi di lingkungan sekitar ta. Ya pin sekolah doang banyak terjadi di luar lingkungan sekolah, pin pondok. Misal pin sekolah terjadi kadang pin per kelas. Misal per kelas beda ya circle. Mara asingangna baturna beda kekurangan. Nah, halangan perbuatan bau tamina batur ta sakit tangan, bau tamina nimbulang rasa insecure, rasa kurang percaya diri langan batur ta. Nah, misal kalau terjadi hal limara demikian bau tak menghancurkan sekolah tes secara perlahan. Seharusnya kita sebagai siswi-siswi MTS Almanan tak bareng-bareng mengharumkan, membanggakan nama sekolah ta. Lagu masa gara-gara hal sepele kita saling bully, kita mina ita jadi berpecah belah secara pelan-pelan. Nah, terus misal ta saling bully, luwet nimbulang dampak negatif pindirita kanca dengan le sekitar ta. Masa kita sebagai siswi-siswi mondok, sekolah, terpelajar, masa kita saling bully, masa kita menyebut kejelekan-kejelekan nyara le batur ta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Din ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lamun Allah doang menciptakan manusia dalam bentuk paling bagus, paling sempurna. Masa kira doang kita kan nyala batur ta? Kan yana bagus kah kedengaranna atau padahal kita ciptaanna dalam segala bentuk yang paling sempurna. Masa kita celak batur ta? Nah, setiap dengan pasti beda ya kekurangannya. Nah, mungkin jadi manusia yang paling sempurna. Jadinya bareng-bareng nutup kekurangan batur ta, bareng-bareng saling sayang, saling jaga untuk mengharumkan nama sekolah ta. Mungkin gak nih buku sampean. Sekian hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manna. Allahumma fikil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah buat perwakilan yang pimpinan. Ya. Siap? Soal yang ketiga. Percaya kepada adanya qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Keenam. Benar. Benar apa enggak? Benar. Siapa yang benar? Saya. Oke. Percaya kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keenam. Oke. Kelas kita sudah meraih 100 poin. Tenang, kelas yang lain ya. Nanti ku kasih benar semua. Oke, canda. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, jadi soal keempat ini adalah soal pelajaran umum. Pelajaran umum, yaitu pelajaran PKWN. Oke, nanti untuk jawabnya kakak aja yang pegang mic-nya ya. Kakak yang pegang mic-nya. Oke, pelajaran. Oke. Soal keempat, semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, penonton yang paling belakang, benar apa enggak? Robi, benar apa enggak? Benar. Oke, jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, 300 poin sudah diraih oleh kelas 3. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini soal matematika. Ya Allah, ini matematika ya Allah. Oke, soal matematika. Berapa hasil dari 5 dikali 5
dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ngasih tahu nggak tadi? Ada yang di bawah ngasih tahu nggak? Oke, nggak ada. Benar apa enggak jawabannya? 5 dikali 5 dan dibagi 5. Oke, jawabannya adalah 5. Tenang yang lain, masih ada soal rebutan ya. Giliran rebutan, kalian paling jago perempuannya. Oke, ini soal bahasa Inggris. Oke, soal bahasa Inggris. Sebutkan bahasa Inggris hari Sabtu. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Angkat tangan kalau udah bisa jawab ya. 6. Apa? SD. 7. 8. Terus deh. Sampai lelah. Oke, jawabannya kelas 3 adalah Tuesday. Jawabannya adalah salah. Nah, jawabannya adalah Saturday. Oke. Aman kelas 3? Aman kelas 3? Kalian ada kecolongan juga? Iya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Ya. Soal ke-7 bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab, terjemahkan kata jam atau apa bahasa Arab jam atau pukul ke dalam bahasa Arab. 1, 2. Angkat tangan kalau sudah bisa jawab. 3, 4. Sudah. As-sa'atun atau sa'atun. Ayo yang di dekat. Final antara kelas 8B melawan kelas 9. Penonton, kira-kira siapa yang menang? Penonton, siapa kira-kira yang menang? Oke, serius. Oke, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, mulai. Ayo, mulai. Oke, dengarkan kata pemandunya. Ya, ini peserta kelas 9.
Iya, keluar lagi. Harus dipertahankan minimal 3 detik. Terus. Ayo kelas 9. Semangat. Kelas 8. Ya. Mestinya minimal masuk 2-3 detik ya. Ya, begitu. Ayo, terus. Ayo. Iya. Juara untuk lomba sudah selesai. Juara untuk lomba masukkan paku dalam botol adalah kelas 9. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Oke, kata-kata untuk saat ini. Ayo segera. Ayo segera. Daripada menunggu seseorang, Terus. lebih baik menunggu dari yang datang setiap hari. Sini mic-nya. Siap. Sudah, Bapak. 1. Penonton. Siap. Maju luar. Tarik. Ya, ini peserta dari kelas 9. Peserta kelas 9. Ayo. Oke, dan ini peserta dari kelas 7. Ayo. Jaga jarak biar bisa tenaganya. Ayo, jaga kuda-kudanya. Udah siap Siap dulu. Tar dulu. Ronde 2 menang. Ayo, ronde 2. Ayo, ronde 2 menang apa enggak? Ronde 2. Menang. Oke. Hikmah kirain enggak ikut. Ternyata jago juga narik ya. Siap. 1, 2, 3. Ya, menangnya kelas 9.
Kelas 9 MVP. Jangan merendahkan kalau belum membuktikan. Oke. MVP ya, MVP. Kata-kata. Victor. Boya. Oh ya. Oh ya. Stop dulu. Ayo siap. Wanda, lama. Siap Windy. Kuda-kuda. Ayolah, mau hujan udah. Hitung. Semangat kelas A. Mana pendukung kelas 8A? Ya, kalau kita lihat pendukungnya 3.000 kayak ini. Kelas 9 juga 3.000 pendukungnya. Siap. Ya, Gimana? siap. Kelas 9 siap? Ya. Wali kelas gimana, mau ikut apa enggak? Ya, kita lanjut ya. Baik, kita cari juara 1, 2 ini. Bersedia? Siap. Siap? 1, 2, 3. Ayo. MVP lagi nggak? Semangat nih. Siap. Ayo kita langsung mulai saja. Kelas 3 semangat ya. Ayo. Ayo kelas 3 jangan gelontong lagi. Kelas 9. Kelas 9. Luar biasa ya, luar biasa pendukungnya kelas 9. Bersedia? Siap. Siap, siap. Siap. Ayo semangat. Siap. Bersedia? Ayo. Siap. Siap. Wah, siap. Kata-kata lawannya. Kakak. Gas apa? Kata-kata. Semangat kelas 3.